Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anik Jidan Nuridayat. Saya dari kelas 19 A5, program studi D3 Rekam Medis Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Duta Bangsa. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi, yaitu tentang sistem digestif atau pencernaan makanan. Sebelumnya, saya akan membahas sedikit tentang bahan makanan. Makanan. Di dalam makanan terdapat karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Sedangkan fungsi dari makanan adalah satu, sebagai penyedia energi, kedua, sebagai pembangun tubuh, dan ketiga, untuk pelindung dan pertahanan tubuh. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan. Sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal yaitu sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk satu, menerima makanan, kedua, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, ketiga, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, dan keempat, membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau sisa proses digestif dari tubuh. Dan saluran pencernaan yaitu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sistem pencernaan juga meliputi organ-organ yang terletak di luar saluran pencernaan, yaitu pankreas, hati, dan kandung empedu. Fungsi digestif yaitu untuk memecah bahan makanan menjadi ukuran yang cukup kecil sehingga bisa diserap dan menembus dinding usus masuk ke dalam pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu organ pencernaan. Alat pencernaan. Yang pertama, saluran pencernaan, yaitu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang kedua yaitu kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan ada 3, yaitu kelenjar ludah, hati, dan pankreas. 1. Rongga mulut. Rongga mulut adalah alat pencernaan makanan yang pertama dilalui oleh makanan. Dan di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi dan lidah membantu mencerna makanan, yaitu secara mekanis melalui kunyahan. Dan ludah mencernakan makanan secara kimiawi melalui enzim petialin. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Pertama, saya akan membahas tentang gigi. Gigi berperan dalam pencernaan makanan, dan makanan dipotong dan dilumatkan menjadi lebih halus. Untuk menghasilkan makanan yang mudah dicerna, sebaiknya kita mengunyah makanan sebanyak 22-32 kali. Yang kedua yaitu lidah. Lidah terletak di rongga mulut. Fungsi lidah yaitu 1. Memindahkan posisi makanan sehingga makanan mudah dikunyah secara merata. Yang kedua yaitu membantu proses menelan dan sebagai indera mengecap. Yang ketiga yaitu kelenjar ludah. Kelenjar ludah adalah kelenjar yang menghasilkan air ludah. Fungsi dari air ludah itu sendiri yaitu 1. Memudahkan penelanan, membantu pencernaan makanan, dan pelindung mulut terhadap panas, dingin, asam, dan basah. Dan yang kedua yaitu air ludah mengandung enzim petialin yang berfungsi memecah karbohidrat atau amilum menjadi maltosa. Kelenjar ludah sendiri dibagi menjadi 3, yaitu 1. Glandula parotis atau bawah daun telinga, yaitu menghasilkan ludah yang berbentuk air. Dan yang kedua, glandula submaxillaris atau samping rahang atas, yaitu menghasilkan getah yang mengandung air dan lendir. Dan yang ketiga yaitu glandula sublingualis atau di bawah lidah, yaitu menghasilkan getah yang mengandung air dan lendir. Dan saluran pencernaan selanjutnya setelah mulut yaitu ada kerongkongan atau esofagus. Makanan yang telah dicerna di mulut bergerak menuju ke kerongkongan berbentuk bola atau bolus. Dan kerongkongan terdiri dari otot-otot sphincter yang bekerja dengan gerak peristaltik, sehingga makanan terdorong menuju ke lambung. Selanjutnya, organ silindris berongga panjang 25 cm dan berdiameter 2 cm. Terbentang dari faring sampai kardia lambung 2-3 cm di bawah diafragma.
Dan esofagus ini memiliki dinding yang terdiri dari 4 lapisan, yaitu mukosa, submukosa, muscularis, dan serosa. Peranan esofagus sendiri yaitu mengantarkan makanan dan minuman dari faring ke lambung. Saluran pencernaan selanjutnya yaitu lambung. Lambung atau ventriculus terdiri dari 3 bagian, yaitu kardiak, fundus, dan pilorus. Bagian atas kardiak terdapat sphincter kardiak dan bagian bawah pilorus terdapat sphincter pylori. Dinding lambung menghasilkan hormon gastrin dan getah lambung. Fungsi dari gastrin yaitu merangsang dinding lambung agar mensekresikan getah lambung. Sedangkan getah lambung mengandung HCl, enzim pepsin, lipase, dan renin yang berfungsi mencerna secara kimiawi. Selanjutnya, sel-sel yang melapisi lambung menghasilkan 3 zat penting, yaitu ada lendir, asam klorida atau HCl, dan prekursor pepsin. Yang pertama yaitu lendir. Lendir melindungi sel-sel lambung dari kerusakan yang disebabkan oleh asam lambung. Setiap kelainan pada lapisan lendir ini bisa menyebabkan kerusakan, yaitu terbentuknya tukak lambung. Dan yang kedua yaitu asam klorida atau HCl. Asam klorida menciptakan suasana yang sangat asam, yang diperlukan pepsin untuk memecah protein. Keasaman lambung yang tinggi berperan sebagai penghalang terhadap infeksi dengan cara membunuh berbagai bakteri. Dan yang terakhir yaitu prekursor pepsin atau enzim yang memecahkan protein. Seperti yang sudah disebutkan tadi, lambung tersusun atas 3 bagian, yaitu ada kardiak, fundus, dan pilorus. Yang pertama yaitu kardiak. Terdapat otot sphincter kardiak yang akan membuka jika ada makanan masuk. Jadi di dalam kardiak terdapat otot sphincter kardiak di mana otot tersebut akan membuka jika makanan masuk. 2. Fundus merupakan bagian tengah lambung dengan bentuk membulat. Dan yang ketiga, pilorus, bagian bawah lambung yang berdekatan dengan usus halus. Di dekat pilorus terdapat sphincter pilorus yang dapat bergerak secara peristaltik sama dengan gerak pada esofagus. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.